Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Contohnya, mari kita simak video penjelasannya berikut ini. Nah, berikut contoh pecahan senilai. Misalnya, Bu Guru memiliki sebuah persegi. Kemudian persegi itu akan Bu Guru bagi menjadi 4 bagian sama besar, seperti ini ya. Nah, salah satu bagiannya akan Bu Guru arsir. Nah, seperti ini. Kira-kira berapa nilai pecahannya? Iya, nilai pecahannya adalah 1/4. Kemudian, Bu Guru memiliki persegi lagi. Nah, persegi ini akan Bu Guru bagi menjadi 12 bagian sama besar. Contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian 3 bagian ini akan Bu Guru arsir. Nah, berapa nilai pecahannya? Iya, nilai pecahannya adalah 3/12. Kemudian sekarang coba kalian bandingkan antara kedua persegi tersebut. Nah, ternyata pada kedua persegi tersebut, bagian yang diarsir itu memiliki luas yang sama. Nah, luasnya sama ya. Berarti atau jadi dapat dikatakan bahwa pecahan 3/12 itu senilai dengan pecahan 1/4, atau bisa ditulis seperti ini. Jadi pecahan 3/12 itu sama atau senilai dengan pecahan 1/4, seperti itu. Paham ya? Nah, kita juga bisa mencari pecahan senilai dengan bagan seperti ini. Contoh soalnya seperti ini. Misalnya, berapakah atau tentukan nilai pecahan yang sama dengan pecahan 1/4. Nah, pecahan 1/4 kan di situ. Kemudian di sebelah sini kan ada garis. Nah, garisnya itu tinggal kita tarik garis lurus saja. Nah, kita tarik garis lurus, mana yang sejajar dengan garis di atas. Nah, ternyata yang sejajar adalah pecahan, nah itu 2/8. Iya, kemudian kita tarik garis lurus lagi, masih ada yang sejajar atau tidak? Ternyata masih ada, dan pecahan itu adalah 3/12. Jadi pecahan 1/4 itu senilai dengan pecahan 2/8 senilai dengan pecahan 3/12. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya ada contoh soal seperti ini. Berapakah pecahan yang senilai dengan pecahan 2/3? Nah, berapa? Pecahan 2/3 itu kan ada di sini, yaitu 1/3, 1/3. Nah, jadinya kan 2/3. Kemudian garisnya kan ada di situ. Nah, kita tarik garis lurus saja, mana yang sejajar. Nah, ternyata yang sejajar adalah pecahan berapa itu? Yang sejajar adalah pecahan 4/6. Kemudian kita tulis 4/6. Kemudian ada lagi atau tidak yang sejajar? Kita tarik garis lagi. Oh, ternyata masih ada, dan itu adalah pecahan berapa itu yang sejajar? 8/12. Nah, jadi pecahan 2/3 itu senilai dengan pecahan 4/6 senilai dengan pecahan 8/12. Sampai di sini paham ya? Nah, kemudian ada cara lain untuk menentukan pecahan senilai, yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya seperti ini. Tentukan
beberapa pecahan yang senilai dengan pecahan 8/12. Nah, cara pertama kita bagi dulu dengan bilangan yang sama, berarti 8/12 kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan 2. Nah, hasilnya berapa? 8 dibagi 2, 4/6. Kemudian masih bisa kita bagi lagi 8/12 kita bagi dengan bilangan berapa? 4. Sama-sama dibagi 4. Pembilang dibagi 4, penyebut dibagi 4. Hasilnya adalah 2/3. Ya, jadi 8/12 itu senilai dengan pecahan 4/6 dan senilai dengan pecahan 2/3. Kemudian cara kedua, dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya 8/12 kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu dengan bilangan 2. Kita kali 2, kita kali 2. Pembilang kita kali 2, penyebut kita kali 2. Hasilnya adalah 8 kali 2 adalah 16/24. Lagi 8/12 kita kalikan dengan bilangan 3. Pembilang dikali 3, penyebut dikali 3. Hasilnya berapa? 8 dikali 3, 24. 12 dikali 3, 30. 36. Nah, jadi 2/3, 4/6, 16/24, kemudian 24/36 senilai dengan 8/12, atau dapat ditulis seperti ini. 8/12 itu senilai dengan 2/3, senilai dengan 4/6, senilai dengan 16/24, senilai dengan 24/36. Paham ya? Nah, yang kedua adalah menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sehingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, menyederhanakan pecahan 6/12. Nah, pertama 6/12 ini kita bagi dengan angka 2. 6/12 kita bagi dengan angka 2. Pembilang kita bagi dengan angka 2, penyebut kita bagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 3/6. Ini dibagi 2. Kemudian 3/6 ini apakah masih bisa disederhanakan? Tentunya masih dong. Nah, 3/6 ini kita turunkan di sini. 3/6 kita bagi dengan angka berapa? Dengan bilangan berapa? 3/6 kita bagi dengan angka 3. Maka pembilang kita bagi dengan angka 3. Penyebut kita bagi dengan angka 3. Hasilnya adalah 1/2. Ini dibagi 3. Nah, 1/2 ini apakah masih bisa dibagi? Ternyata 1/2 ini sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi
bentuk pecahan paling sederhana dari 6/12 adalah 1/2. Nah, kita tulis. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 6/12 adalah 1/2. Seperti itu. Paham ya? Insya Allah paham. Nah, kemudian misalnya ada contoh soal seperti ini. Pecahan 2/3 senilai dengan pecahan A per B. Selisih A dan B adalah 5. Nah, tentukan pecahan A per B. Nah, bagaimana kita memecahkan soal seperti ini? Pecahan 2/3 senilai dengan pecahan A per B. Selisih A dan B adalah 5. Tentukan pecahan A dan B. Nah, kita harus mencarinya dengan cara kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, sehingga antara pembilang dan penyebut itu selisihnya 5. Contohnya seperti ini. Jawab. 2/3 kita kalikan dulu dengan angka 2. 2/3 kita kalikan dengan angka 2. Nah, ini hasilnya 4/6. Selisihnya berapa antara 4 dan 6? Selisihnya 2. Kemudian, berarti belum jawabannya ya, karena selisihnya kan yang diminta adalah 5. 2/3 kita kalikan lagi dengan angka 3, pembilang kali 3, penyebut kali 3, hasilnya adalah 6/9. Selisihnya 3. Kemudian 2/3 kita kalikan lagi dengan angka 4. 2/3 kita kalikan dengan 4, penyebut kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 8/12. Ini selisihnya adalah 4. Kemudian 2/3 kita kalikan dengan angka 5. 2/3 kita kali pembilang kita kali 5, penyebut kita kali 5. Hasilnya adalah berapa? 10/15. Nah, ini selisihnya 5. Nah, sekarang sudah ketemu ya. Jadi pecahan 2/3 senilai dengan pecahan A per B yang selisihnya A dan B adalah 5 adalah pecahan 10/15. Nah, ini jawabannya adalah 10/15. Seperti itu. Paham ya? Nah, untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan latihan 2 pada buku paket ESPS halaman 6. Oke, sekian dulu penjelasan dari Bu Dewi. Semoga bermanfaat. Bu Dewi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.